So, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas kenapa sih PS Vita sampai sekarang itu masih diburu para gamers. Padahal PS Vita itu udah discontinue. Sony sendiri udah ngumumin ya pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2017 Sony sudah ancang-ancang untuk menghentikan atau ancang-ancang untuk mempensiunkan Vita, karena Vita itu kurang berhasil dibandingkan dengan si kakaknya PlayStation Portable. Apa sih yang nyebabin PS Vita tuh masih tinggi banget ya? Tuh, yang pertama adalah kehadiran dari XN Core. Oke, gue jelasin apa itu XN Core. XN Core itu adalah suatu software, ya kalau kita kasarnya bisa bilang itu software Pak Tani alias jailbreak ya. Nah, software ini memungkinkan seluruh tipe PS Vita mampu menjalankan game-game kopian tanpa membeli kaset. Jadi game kopian itu game, ya kasarnya game bajakan. Nah, loh, bukannya dulu udah ada namanya Henkaku? Iya bener. Jadi sebelum ada XN Core itu, Vita bisa menjalankan game kopian hanya firmware-nya yang 3,60 ke bawah. Sedangkan yang firmware-nya udah terlanjur update 3,60 ke atas itu tidak bisa diinstal Henkaku. Itu dulu. Nah, setelah ada kehadiran dari XN Core ini, ya, semua tipe Vita, semua jenis firmware itu bisa menjalankan game kopian. Nah, bukan hanya bisa menjalankan game kopian, PS Vita pun bisa menjalankan game-game kopian PSP, bahkan PS1, bahkan Game Boy pun bisa dijalankan di PS Vita. Kenapa? Kok bisa semua game dijalanin? Karena pertama, hardware dari PlayStation Vita atau mesin dari PS Vita ini kan speknya tinggi ya. Jadi jika ada XN Core itu, maka kemampuan powerful PS Vita ini keluar semua. Jadi game-game yang di bawahnya, ya, game-game yang memiliki rekrutmen mesin di bawahnya itu bisa dijalankan di PS Vita itu. Nah, itulah sebab kenapa PS Vita itu harganya tinggi, ya, masih tinggi, terutama yang slim, ya, terutama yang slim itu harganya tinggi dibandingkan yang fat, ya. Ya itu tadi, karena kita membeli konsol PS Vita dengan adanya XN Core tadi, maka kita bisa mendapatkan juga, bisa beli PSP juga gitu. Jadi beli PS Vita, kalian bonus bisa main game PSP. Nah, dengan syarat diinstal di sini ya, di hack ini software yang namanya Vitamin. Nah, dengan software Vitamin itu kalian bisa menjalankan game PlayStation Portable. Dan kelebihannya lagi berbeda tentu. Kalian bermain game PSP di konsol aslinya dengan di konsol Vita. Dengan layar PS Vita yang lebih jernih, lebih tajam dari PlayStation Portable, ketika kalian mencoba memainkan game PSP di PS Vita, feel-nya beda. Kenapa beda? Beda karena grafisnya ada peningkatan grafis, ya. Justru game PSP yang dimainkan di PS Vita akan lebih bagus grafisnya dibandingkan yang mainnya di PSP. Kenapa? Karena dijalankan di mesin PS Vita yang tentu kemampuan komputasinya di atas jauh dari PSP. Nah, itulah kenapa PlayStation Vita masih tinggi sampai sekarang harganya. Dan selain kalian bisa menjalankan game PSP di PS Vita kalian dengan software XN Core tadi, kalian juga bisa mainkan game-game PS Vita yang masih keren banget, seperti Gravity Rush atau Persona 4 Golden, ya. Oke, kedepannya mungkin gue akan nge-review ini ya, 2 game ini ya, kalau nggak Gravity Rush atau Persona 4 Golden. Secara review kali ini gue lebih fokus kepada fitur-fitur PS Vita. Kenapa PS Vita kok masih tinggi gitu? Ya itulah sebabnya. Dan selain itu, PS Vita dibandingkan Nintendo Switch ya masih murah PS Vita. Selain itu, gamenya sudah ada yang kopian. Tapi gue nggak menyarankan kalian main bajakan ya. Sebenarnya lebih enak kalian main via kaset, via non bajakan. Kalian bisa online, ya, begitu. Jadi itulah kenapa PS Vita tuh masih tinggi banget di pasar. Udah gitu fiturnya keren ya, masih banyak yang keren di PS Vita ini. Ada kameranya juga, meskipun kalian nggak bisa mengharapkan. Udah gitu grafis, masih banyak game-game PS Vita yang masih bisa kalian mainkan, meskipun jumlahnya nggak sebanyak katalog di PlayStation Portable. Tapi beli PS Vita, kalian bisa beli PSP juga. Jadi kalau kalian udah punya PS Vita, otomatis nggak usah beli PSP lagi dong ya. Karena apa? Karena game PSP sudah bisa dijalankan di sini dengan software Vitamin. Tinggal kalian pergi ke tukang PS, dia bisa nginstalin Vitamin. Tapi kali ini gue belum bisa nge-review ya tentang Vitamin yang ada di saat ini. PS Vita gue masih setia pakai Henkaku 360. Gue belum up jadi XN Core ya, karena gue masih setia dengan Henkaku.
karena Henkaku masih lebih stabil dibandingkan XN Core, karena gue tetap firmware gue nggak gue naikin, tetap pakai 360. Meskipun sekarang 360 ke atas sudah bisa pakai XN Core, tapi gue tetap bertahan di Henkaku karena ya udah emang ya gue bertahan dengan stabilnya ya. Gitu. Jadi itulah kenapa kalian, jadi jangan heran kenapa PS Vita tuh masih diburu, dan apalagi yang slim ya itu harganya lebih tinggi. Oke, kedepannya gue akan ngebahas apa sih perbedaan PS Vita Fat dan Slim, kenapa harganya bisa jauh beda gitu, yang slim tuh lebih mahal. Oke, kedepan gue akan ngebahas itu, dan itulah sebabnya kalau kalian beli PS Vita itu nggak rugi. Kalian selain beli PS Vita, kalian bisa beli PSP, tapi kecuali kalian kolektor ya. Kalau kalian kolektor pasti kalian beli PSP nya juga. Kayak gue sih, gue beli PSP juga, walaupun di PS Vita sebenarnya bisa main. Nah, itu tadi. Nah, selain itu kelebihan PS Vita apa? Bisa jadi alat untuk remote play ke PlayStation 4. Jadi game PS4 kalian ya, itu bisa tampil di PS Vita dengan fitur remote play. Jadi kalian bisa memainkan game PlayStation 4 kalian dari PS Vita. Nah, itulah kerennya PS Vita. Selain bisa memainkan banyak game dari platform PSP dan bahkan PS1 pun bisa dimainkan di sini dengan aplikasi Vitamin. Kalian bisa remote play PS4 dari PS Vita. So itu aja ya alasan kenapa PS Vita tuh masih mahal banget di pasaran, kenapa masih tinggi banget terutama yang slim. Dan terima kasih yang udah nonton konten gue yang sebenarnya sih nggak penting banget sih ya, channel gue yang masih kacang goreng ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan makasih banget kalian yang masih setia nonton di channel kacang goreng gue. Ciao.